Halo guys, kembali lagi di YouTube channel gua Simon Rama, YouTuber pendatang baru yang sudah tidak asing lagi di dunia fitness and healthy lifestyle. Nah, karena banyak yang request guys, jadi banyak yang request gua diinjek-injek punggungnya, kayak diinjek-injek kayak dipijit gitu. Jadi selama 10 menit atau sampai 15 menit. Nah, kali ini kebetulan nih gua lagi ada aktivitas rutinitas gue juga. Setiap bulannya gue kalau capek ya, aktivitas gue sehari-hari, badan pegel-pegel semua, otot udah banyak dipakai kerja. Nah, gue butuh dong yang namanya pemulihan. Nah, gue biasanya ngelakuin rutinitas itu dengan cara diinjak-injak dan dipijat guys. Nah, kali ini gue akan perkenalkan salah satu ya suhu yang ahli di bidang pijat, yang biasa gue kalau mijet sama doi. Oke, langsung aja yuk guys. Ini dia Pak De Marijan guys. Nah, kalian bisa nanti kalau misalnya mau request yang areanya Jakarta Barat, nah kalian langsung aja nanti ya, nanti komen di bawah. Nah, gue kasih link atau gue kasih nanti nomor WhatsAppnya. Jadi kalian bisa langsung call dia akan datang by your call. Oke? Oke, langsung aja guys, dimulai dari tantangannya. Sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jika kalian suka video gue, kalian bisa komen. Dan kalian mau request, silahkan request. Oke guys. Tunggu.
Wah, wah. Wah, ini mantep banget nih, guys. Di bagian punggung itu gue di ototnya tuh kayak ditekan ke dalam terus di unyer-unyer lah apa ya namanya, diputer-puter lah gitu ya. Nah itu kayak setiap bagian sarafnya tuh kayak kena gitu kayak eh. Nah, Pak Ade Marijan ini juga ahli banyak, guys. Jadi kalian bisa urutnya urut capek, menghilangkan rasa lelah, atau misalnya kalian sakit, demam, flu, itu insya Allah Pak Ade Marijan juga bisa mengurut supaya badan lebih enteng dan enak dari masuk angin seperti itu. Atau bahkan misalnya yang berbau mistis seperti misalnya ada roh-roh halus yang mengganggu, membuat kita sawan dan akhirnya kita jadi aneh gitu badannya, terasa berat atau gimana. Insya Allah pada Marijan ini juga bisa membantu kita untuk mengusir roh jahat tersebut gangguannya. Sudah berpengalaman berapa tahun, Pak Dik? Dari bujangan. Oh, dari bujangan. Saya dari umur 17 sudah terapi orang. Oke, 17. Berarti sekarang umur? Umur 50. Oh, umur 50, 17, 50. Berarti 33 tahun, guys. 33 tahun. Men, come on. Bukan hanya pengalaman, kalau istilahnya master sudah jadi suhu. Tapi Pak Marjan ini spesialis untuk panggilan ke rumah, guys. Spesialis juga. Jadi kalian nanti komentar aja yang mau WA-nya, nanti insya Allah dengan senang hati dibantu. Oke, kita coba sampai menit ke 15 ya. Ini gue bisa sambil nyanyi nih, guys, masih. Tapi kalau gue nyanyi gue takut kena copyright nanti. Lagunya orang gue bawain nanti.
Masih enak guys. Ini berat badan situ berapa? Sekarang ini berat badan 59 kg. 59 ya? Iya. Jadi kalau 59 itu harus sesuai, yang injek jangan melebihi dari beda. Gitu. Sebenarnya sih tergantung kekuatan si yang diinjak-injak sih Pak De. Kemarin aku nyobain tantangan diinjak punggung Iya. gitu. Tapi nggak jalan-jalan gini kayak Pak De. Cuma diem aja. Itu beratnya 73. 74. Tapi aku tambahin cantangannya lompat gitu. Jadi dia lompat. Nah itu aku pakai kekuatan core namanya. Jadi kekuatan otot perut kayak orang nahan napas. Ritualnya berdoa kepada Tuhan sebelum memulai aktivitas. Itu kebiasaan yang mulia ya gitu ya, yang bagus banget perlu diteladani guys. Jadi setiap aktivitas
sarafnya sini titik tombol saraf. Apabila sini ditekan dia pasti sakit kalau dia ada keluhan. Sini juga, sini juga. Ini pasti sakit. Kalau sini dipegang begini, pasti dia akan merasakan. Merasakan. Ada guys, nah, sakitnya sekitar 70% deh. Iya. 70% masih. Tapi setiap orang beda-beda rasa sakitnya pada ya. Sakitnya sesuai dengan kondisi dan masalah penyakit. Iya. Apabila ada penyakit dia di dalam tubuh itu akan lebih sakit lagi. Jadi kelihatan terdeteksi ya. Iya. Jadi sakitnya apa nanti bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Salah satu manfaatnya gitu. Kalau kita urut dengan rutin itu kita jadi tahu kondisi tubuh kita sendiri juga. Jadi kalau setiap kita ngurus secara rutin itu insya Allah nggak akan kena stroke, sebangsa stroke itu nggak akan kena. Karena saraf-sarafnya itu selalu dinetralkan terus, dilenturkan terus. Itu di samping begitu peredaran darah akan lancar terus. Gitu. Jadi stamina akan stabil terus. Jadi terapi kita ini ada terapi komplit. Tanpa disadari apapun penyakit kalau diterapi secara komplit dia akan sembuh dengan tidak disadarinya. Treatment komplit. Komplit gitu. Kecuali ada medis yang perlu operasi itu harus ke dokter. Gitu. Kecuali kalau penyakitnya berbahaya Pak dia. Ya. Kronis sudah masuk. Yang kronis, beratnya yang udah harus dioperasi, ya itu lain lagi. Gitu. Itu memang harus dihandle sama ahli medis ya. Jadi istilahnya kalau stroke ya berarti mencegah sebelum terjadinya stroke ya Pak? Iya. Jadi kalau siapa yang rutin terapi dia akan terhindar dari stroke. Gitu. Kalau dirutinkan. Gitu. Karena peredaran darah lancar. Dan juga setiap saraf yang udah mulai mandek itu dilepas lagi ya biar lancar. Jadi pembekuan nggak ada, penghambatan nggak ada. Make sense guys. Jadi nerapi secara begini, secara komplit begini paling minim paling lama itu 2 jam. Paling lama itu. Sesuai dengan kondisi pasien. Kalau pasiennya itu agak mengecil, itu otomatis dayanya mengecil, harus terapinya harus jangan lama. Jadi ntar menyebabkan dia akan enjarem bahasa Jawanya. Harus disesuaikan dengan keadaan tubuh pasien. Nah, jarum itu maksudnya rasa sakitnya yang muncul akibat tekanan-tekanan saat urut. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya yang diurutnya kondisinya lemah, otomatis tidak bisa terlalu besar dikasih energinya gitu. Jadi nggak bisa terlalu lama gitu. Lebih baik ya secukupnya gitu ya. Sesuaikan oleh kekuatannya si pasien juga. Disconnect. Disconnect. Habis kayaknya. Tapi itu kan putus juga. Mana? Jalan terus. Ya udah biar. Apa-apa. Kalau masalah disconnect. Nggak ngaruh kan juga. Nah, tahu. Ini video tetap merekam. Jadi inti dari yang perlu diketahui dari jari ini nggak boleh ada pembekuan. Jadi kalau di sini ada penyempitan darah, maka akan mengakibatkan yang lainnya akan mudah
menyumbat. Kalau misalnya dia ada gula darah, nah itu akan lebih. Tetapi kalau di sini ini dicairkan kalau ada gumpalan tuh. Jadi pemutaran ini yang menyehatkan, maka dikatakan terapi itu harus ini harus kena semua. Nah, terapi ini. Gitu. Kalau kita ngelakuin refleksi juga hal-hal seperti itu yang dilakukan Pak ya? Iya. Jadi terapi itu untuk menggetarkan titik saraf, tombol saraf. Jadi kalau tombol sarafnya tadi ketekan, maka akan getaran tadi akan memuncak. Gitu. Apabila jari jempol diperintah oleh otak, tetapi jari jempol ini nggak mau menggerak, maka ada penyumbatan. Gitu. Jadi dia nggak mau bergerak sesuai perintah otak kita ya? Apabila gerak jari dia nggak bisa gerak, itu ada penyumbatan di jalur sampai ke otak. Gitu. Jadi ada masalah tuh penyumbatan ke otak Iya, ya? itu harus diterapi secara Rutin? secara ini dari bawah sampai atas, sampai full. Full. Dari ujung kaki sampai ujung kepala full harus Full. diterapi ya? Kalau ada penyumbatan demikian terjadi. Maka perlu diketahui, misalnya ini ada darah, dia punya gejala darah, ya kan? Maksudnya gula darah ya. Gula darah tinggi ya? Nah, diabetes ya. Ya. Kalau di sini diterapi begini terus, cara begini terus, secara satu persatu, maka di sini nggak ada pengentalan. Kalau nggak ada pengentalan, maka gula darah akan encer. Maka setelah gula darah encer, pada waktu di tensi, maka gula darah itu akan turun. Ini adalah keberhasilan pasien yang sudah tertangani. Gitu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang menyembuhkan semuanya. Ya, semuanya kembali lagi dengan atas izin Allah. Allah yang Maha Kuasa ya. Kita hanya berusaha dan berusaha ini. Ini lumayan guys, rasa sakitnya itu 60% guys. Mungkin buat kalian yang jarang urut sih mungkin bisa jadi 90% guys rasa sakitnya. Maka rapi secara begini itu nyari saya juga agak sulit, perlu diketahui di situ. Enggak jam ini harus datang, nggak bisa kita. Jadi baiknya hubungin lalu nanti ya bikin janji disesuaikan aja ya waktunya bukanya. Jadi dia apabila ditekan sini sakitnya nggak ada atau dia nggak sakit, itu tanda-tandanya badannya bagus maksudnya. Kalau ditekan ujung dari jari-jari ini. Dan yang saya tekan ini jangan sampai ada penyumbatan, jangan sampai ada penggumpalan. Kalau di sini ada penggumpalan, maka tubuhnya ntar ada dampak nggak enak atau apa, karena ada penyumbatan di sini. Ini begitu juga, ntar di tangan begini juga terapinya. Jadi semuanya kena. Maka apapun penyakitnya, kalau kita terapi secara rutin, secara komplit, insya Allah tanpa disadari akan dicabut oleh Allah penyakitnya itu. Tanpa disadari intinya. Ini sengaja ya guys, gue spesial bikin video ini no editing, jadi gue bikin senatural mungkin biar kalian bener-bener bisa merasakan dan juga kalian bisa, jadi no edit itu ya lebih natural ya guys, jadi kalian ya bisa lebih ngerasain natural ya apa adanya seperti itu guys ya, sengaja gue bikin seperti ini guys.
jadi gue juga mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan, ada suara-suara seperti ada suara air, ada suara burung mungkin yang berkicau ya, pokoknya ada gangguan-gangguan teknis seperti itu ya. Harap dimaklumi guys, soalnya no edit. Jadi setelah ini nah, ganti kaki satunya, begitu seterusnya sampai full ke atas. Area mana yang mbak misalnya mau duduk di situ apa di situ udah baca? Nah, nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya. Kena enjoy. Enggak, kalau enggak hasil dari situ enggak di sana. Jadi ya kan. Bisa. Tapi gue tuh kayak ya ini kejepit pintu lah guys. Kayak kejepit pintu tapi tekanannya enggak 100% kayak kejepit pintu banget ya. Tapi ya kurang lebih tapi itu rasanya lah 70%. Itu nanti ada rasa-rasa kayak klek gitu kan di ototnya itu kayak apa kayak di lah ya, kalau salah jalur salah tempatnya nggak sesuai gitu ya, kayak dibenerin gitu jadi ada suara klek gitu. Itu di bagian namanya sampul saraf ya. Tombol. Oh tombol. Jadi di badan kita itu ada tombol-tombol tertentu. Apabila tombol itu sakit di situ ada masalah bagi tubuh. Bagian apa tuh bang? Ini bagian kalau di ini kan ini jalurnya jalur yang ke mata juga. Kalau ini ke telinga ke mata gitu. Itu jalur-jalur tertentu. Makanya juga kalau lagi refleksi juga rasa sakitnya hampir kayak gitu deh guys, kayak di ujung kaki itu kalau lagi diurut-urut gitu guys. Jadi perlu diketahui ya, kita mulai dari terapi telapak kan. Ini sebenarnya ada pembagian-pembagian semua. Tetapi bagi saya itu yang penting semua permasalahan ini saya tusuk. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ada tentang kandung kemih di sini gitu. Tentang lambung di sini gitu. Itu ada semua. Gitu. Tetapi kalau orang kelemahannya itu total, pasti di sini akan merasa sakit luar biasa. Coba kita tekan, dia pasti akan merasakan. Tuh. Dia akan merasakan. Karena kalau ini titik kelemahan. Kalau badannya itu enggak fit atau lemah, ini pasti sakitnya luar biasa kalau ditusuk. Tuh. 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 Ah, 80% guys sakitnya guys.
Tapi kalau nerapi itu semua saya tusuk semuanya. Jadi semua kena gitu. Intinya begitu aja. Gitu. Jadi nggak saya pilih-pilih gitu. Makanya kalau rutin terapi dengan saya, maka tanpa disadari permasalahan di tubuh akan insya Allah akan sembuh. Karena saya terapi komplit. Beda kebanyakan orang kalau terapi kaki aja, tangan aja, gitu. Tetapi saya ini lain sendiri, semua saya terapi. Ini juga pasti sakit ini sakit. Tuh, lihat sendiri. Apabila kita tusuk ini dia akan sakit. Iya guys, ini rasa sakitnya 80% sampai meningkat bisa terus 90% guys. Ini sakit kedua. Ini guys. Orang yang bisa ngurut kan enak. Kalau yang nggak bisa ngurut bukan enak, sakit. Ini kandung kemih. Agak naik ini ada lambung. Gitu. Tetapi sistem saya langsung kena semua. Jadi udah nggak pakai pikiran lagi. Itu insya Allah tanpa sadari kalau ada masalah tubuh akan sembuh. Itu udah bagus teman kameramennya. Intinya jangan terkecoh dengan video ini, buktikan aja secara nyata gitu. Karena saya tanpa video ini juga udah kemana-mana gitu. Udahnya enteng banget kayak kaki guys. Enteng banget. Kembali lagi guys, mulai sakit lagi guys. Meringis guys. Ini sama seperti yang saya omongkan tadi. Kalau ditekan sini akan sakit juga, sama pasti itu sama kan, kondisi badan sama, akhirnya setiap sini satu pasti sakit. Tapi intinya jangan melihat dengan tusukan saya atau meniru saya tanpa belajar gitu, ditakutkan dia akan salah. Jangan niru adegan sembarangan guys ya. Ya, perlu diketahui begitu. Terkecuali kalau Anda belajar sarafnya, nggak apa-apa. Jangan meniru begini kita terus ikut, jangan. Wah, naik 90% guys. Ini menandakan yang kanan dengan kiri masih lemahan yang kiri. Nih, 90% guys, sakitnya guys, luar biasa. Udah gimana? Gimana ini?
sekarang pindah ke depan. Udah tuh anu itu yang dikasih ke mbaknya tuh ke sukunnya masuk aja kan masuk mulai keluarin. ya kan nanti nyoknya ke sini kamu bisa nunggu. Ini adalah titik-titik kalau kita sakit pinggang itu urat yang dirasain daerah sini. Bahasa Jawanya itu boyok gitu. Tapi apabila ini udah digetarkan, sarafnya udah ada rangsangan, maka itu akan insya Allah akan sembuh. Boyok itu maksudnya Pinggang. pegel di pinggang guys. Nah bahasa Jawanya jadi boyok. Tapi nggak semua. Bisa sih semua. Oh bahasa Jawa kan ada dua, yang halus sama kasar. Nah kalau halus aku nggak terlalu 100%. Nah, kalau di sini urat panggul, ini urat panggul, ini juga urat panggul. Apabila situ sering duduk sini pasti sakit, daerah sini, daerah yang saya tekan ini. Nah, Sekitar 60% guys. ini akan sakit. Iya. Sekitar 60-70% guys. Ini kalau ada yang ada masalah kayak saraf kejepit di pinggang tuh kan? Cara kejepit itu biasanya banyak hal. Iya, lower back pain kalau bahasa Inggris. Banyak hal. Umpamanya dia jatuh, tabrakan atau jatuh di kamar mandi itu bisa kemungkinan, gitu. Tetapi yang sering saraf kejepit itu adalah orang yang jatuh dari kendaraan. Atau cedera gara-gara olahraga juga bisa kan? Iya. Gitu. Kalau cedera karena olahraga itu bahasa Jawanya kecetit atau ketarik saraf tadi. Iya. Gitu. Ya, bisa juga karena aktivitas berat, misalnya nggak Iya. sengaja ngangkat karung beras gitu. Iya. Ya apalagi di zaman Covid begini kan banyak sembako tuh guys. Nah, jadi banyak yang suka ngangkat beras guys. Hati-hati kejepit guys. Kalau kejepit sama keseleo berbeda ya? Oh, beda. Kalau keseleo itu dia ada sangkutan dengan tulang. Iya. Gitu. Namanya tendon gitu, bahasa ini tendon. Apabila tendonnya itu kan saraf itu melekat di tulang. Apabila dia keseleo, terkilir, maka sarafnya tadi akan ketarik, akan menimbulkan sakit. Ini namanya keseleo. Kalau kejepit lebih ke si sarafnya Nah, tadi. kalau kejepit kejepit ya? itu hanya urat yang ketarik aja. Dia bukan kejepit di antara tulang gitu Pak ya? Oh, kalau itu yang ini namanya saraf kejepit. Oh. Jadi saraf kejepit itu bisa aja kejepit tulang, bisa kejepit. Oh, berarti lebih parah dari kejepit aja ya? Kejepit tulang itu lebih sakit. Misalnya kan cedera habis tabrakan, kecelakaan kan, itu tulangnya ada yang retak, nah itu lebih sakit. Gitu. Karena apa? Saraf yang menempel tulang tadi berhubung tulangnya dia retak atau putus, maka sarafnya tadi akan sakitnya luar biasa. Maka di situ bisa disebut dengan saraf kejepit. Gitu. Karena apa? Dia menempel pada tulang yang retak atau patah. Gitu. Ya, semoga aja nggak terjadi nih guys ya yang belum mengalaminya. Tapi kalau misalnya yang udah mengalaminya, baiknya di terapi ya, pelan-pelan ya Pak. Iya. Enak banget nih guys. Rasa sakitnya cuma 30%, rasa enak ke 70% guys. Enak. Kebanyakan enak. Kalau di sini misalnya itu dia bagian belakang udah sakit, maka dia akan merasakan. Tetapi kalau seperti ABRI diterapi begini biasanya biasa aja. Karena ABRI itu fisiknya udah kuat, gitu. Jadi lain terapi yang bukan ABRI dengan orang biasa jauh. Karena dia biasa latihan militer guys. Ya. Latihan fisik, otomatis ototnya pun jadi lebih keras. Nah, jadi dia daya tahannya ketika diurut, ketika dipijat itu lebih tinggi, lebih kuat gitu. Lebih kuat. Dibandingin orang yang nggak pernah
atau yang orang sehari-hari, orang normal biasa gitu ya, aktivitasnya bukan seperti militer gitu guys. Itu ada pengalaman saya yang pernah saya tangani di antara terpos, polisi, kan itu udah pernah saya tangani. PM juga pernah gitu. Jadi kita bisa membedakan antara saraf uratnya orang biasa dengan urat yang sering dilatih. Ini dia latih tidak apabila di sini sering mengeluarkan tenaga dengan gerakan rutin, maka di sini akan sakit enak. Tetapi kalau orangnya nggak fit, ini sakitnya luar biasa. Berhubung ini badannya lumayan, maka dia akan biasa hanya merasakan enak aja. 70% enak ya, 30%. Itu menandakan kalau badannya bagus, kalau sakitnya sedikit. Ini juga sama aja gitu. Kalau dia merasakan enak aja, ini berarti badannya bagus. Jadi sesuai dengan keadaan tubuh. Semakin tubuhnya bagus, urutan itu seperti biasa. Dia hanya merasakan enak. Tetapi kalau badannya ada masalah, maka dia akan sakitnya luar biasa juga. Seperti juga yang kita perlu ketahui, ini jangan sembarang orang meniru terapi ini. Karena di sini adalah saraf. Saraf ini nggak boleh ditekan terlalu kencang, harus menyesuaikan keadaan si pasien gitu. Kalau kita terapi kencang, maka timbulnya dia akan sakit luar biasa juga. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau pasiennya tadi sakit, kita imbangin sesuai dengan perasaan, pakai perasaan sampai sekenanya gitu. Setelah dia tekan untuk beberapa menit atau beberapa tekanan, itu jangan ini lagi. Ini nggak boleh berlebihan tekanannya. Satu, harus sesuai dengan tekanan, volume tekanan. Yang kedua, nggak boleh terlalu lama, karena ini adalah saraf yang menuju ke akal otak atas. Jadi kita rasain dengan tekanan tangan saya, ini dia merasakan yang kanan lebih sakit. Saraf yang kanan lebih sakit daripada yang kiri. Tuh. Bisa kelihatan dari ragaan. Berarti dia ada masalah. Artinya apa? Ada ketegangan. Beda yang kiri biasa. Kelenturannya biasa. Dia ada masalah ada di kanan. Itu. Ingat, jangan nekan di sini terlalu berlebihan, karena ini adalah saraf yang menuju ke vital, ke otak. Ini gara-gara tegangnya, gara-gara aktivitas kita mungkin. Iya, itu aktivitas tinggi. Ini hanya pelenturan. Karena di badannya fit, jadi dia hanya sebatas 70 gitu. Tapi kalau dia ada masalah, badannya itu ada bermasalah penuh, dia bukan hanya 70, 100% dia nggak kuat nahan. Akhirnya kita kendalin lagi tekanan tadi gitu. Jadi disesuaikan dengan keadaan si pasien. Jadi nggak harus tingkatin ini harus kita hajar ini gitu, enggak, harus disesuaikan dengan keadaan pasien. Apabila ini badan fit, dia merasakan 70, 80, maka kalau ada masalah, orang yang mempunyai masalah sakit, dia akan merasakan udah pak gitu, karena tekanannya berlebihan gitu, tekanannya 100% gitu, maka perlu disesuaikan dengan tekanan tadi.
sakitnya guys. Coba Anda lihat di jari, akan ada getaran. Ini berarti saraf yang ke jari. Gitu guys, sampai nama gue sampai. Gitu bisa bapak berulang nih guys. Kalau orang yang punya frozen shoulder apa nih? Ya frozen shoulder tuh bahunya nggak bisa bergerak maksimal gitu. Jadi kayak ada yang kaku gitu di bahunya. Nah, ini udah enak lagi nih guys. Sekarang lihat ya, ini namanya ada tulang kelabang, osteoporosis ya. Jadi setiap sambungan titik-titik ini itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Gitu. Jadi apabila di dalam tubuh tadi ada permasalahan, di sini ada tanda-tandanya, entah itu kemerahan atau kebiruan, ada di sini. Gitu. Ini namanya tulang. Jadi itu harus ditekan. Gitu. Apabila situ contoh misalnya dia ada masalah dengan nggak nafsu makan, contohnya itu bisa diginiin. Contoh ini saya sebagai contoh. Tuh. Ntar ada misalnya ada pernapasan. Nah, itu contoh. Misalnya dia turun badannya gratis, itu ada di sini. Gitu. Jadi permasalahan di seluruh tubuh itu bisa disembuhkan dengan titik ini. Ini ada titik-titik. Ini ada saraf. Gitu. Setiap ada sambungan itu ada saraf. Setiap ada sambungan itu saraf. Semua ada di sini. Oke, kalau gitu udah kita balik. Balik dulu. Kita dulu balik kanan guys. Tadi tulang belakang udah selesai semuanya guys. Sekarang bagian depan guys. Makan cepat lapar gimana Pak? Ini juga termasuk pelenturan, ini namanya pelenturan urat-urat di dalam tulang ini. Pas ini kalau ada penyumbatan, ntar akan bermasalah, maka seluruhnya ini harus diterapi. Ini apa ya? Agak punya dong sebenarnya. Maaf. Bosku. Oh itu ya? Ya tadi itu sampai 80% guys. Ini menghubungkan ke sini. Apabila sudah sakit, biasanya di sini juga sakit. Ini pasti sakit. Iya guys, sampai 80% guys. Ini Perlu diketahui ini titiknya. Ini kalau bahasa Cinanya yang saya pelajari namanya Chusanli namanya.
Jadi banyak titik yang saya hafal, cuma tentang nama-namanya nggak begitu saya pentingin. Yang penting saya udah mengetahui titik-titiknya aja gitu. Jadi terapi Cina yang saya pelajarin itu semua titik ada namanya gitu. Ada Pai Hu, ada Jusan Li, ada Yan Shen Tio gitu. Kembali ke 80% guys, sakit. Yes. Jadi kalau saraf itu udah kecetet biasanya, kalau saraf udah kecetet itu butuh waktu untuk terapi. Jadi saraf itu nggak bisa dipaksakan dengan kencang, dengan tekanan kencang gitu. Jadi kalau saraf itu sakit ditekan kencang, maka sakitnya akan bertambah. Jadi dia butuh terapi bertahap. Kalau ada kalau ada saraf yang sudah kecetet gitu, atau terkilir bahasa ininya, itu butuh waktu, nggak bisa diterapi langsung sembuh, nggak bisa. Kalau bisa diterapi secara cepat, itu berarti dia pakai mistik gitu. Misalnya ditabok udah langsung sembuh, nah itu aslinya pembohongan gitu. Karena saraf itu butuh waktu dalam penyembuhannya. Mulai ada sakit lagi guys, ke 80% guys. Naik ke 90% sakit. Sakit luar biasa. Sampai naik ke 90%. Sekarang saya pegang tangan. Jadi aliran darah itu di tangan harus jangan ada hambatan antara darah alirannya ke sini. Apabila di salah satu umpamanya darah mengalir ke sini, terus ada penyumbatan di sini, maka penyumbatan tadi lama-lama bisa menimbulkan stroke. Kalau ada penyumbatan di darah sini. Jadi kalau darah dari sini dialirkan itu harus kembali dengan penuh lagi. Kalau dia nggak kembali dengan penuh, lama-lama penyumbatan itu atau sampah itu akan menghentikan darah. Jadi dinamakan penyumbatan. Apabila penyumbatan tadi dibiarin terus, akhirnya pembuluh darah membesar. Gitu. Kalau udah pembuluh darah membesar, maka pembuluh darah tadi dipompa oleh jantung terus, maka timbul pecah. Nah, pecah itu yang dinamakan stroke. Apabila di daerah sini udah pecah, maka tangannya tadi akan kiting menarik begini sendirinya. Itu dinamakan stroke tangan. Rata-rata kalau stroke tangan pasti kiting. Gitu. Gini guys. Itu rata-rata begitu. Maka daerah sini harus lancar aliran darahnya. Makanya terapi khusus ini insya Allah tuh, tanpa disadari semuanya akan terselesaikan. Jadi semua ini harus tuh. Jadi kalau ada penyumbatan contoh di sini,
dia akan lancar. Setelah dilepas dia akan lancar. Tuh, gini terusnya. Jadi semua itu harus giniin, jangan sampai ada penyumbatan. Rasanya enak guys. Tuh, gitu. Yang sakitnya cuma ada 20%, 80% nya enak. Kalau jari di terapi rata-rata ya segitu. Gitu. Dia akan merasakan enak kalau di jari. Bagi orang yang mempunyai diabetes itu biasanya di ujung-ujung jari ini atau jari kaki itu sakitnya luar biasa. Gitu. Maka kalau orang yang punya diabetes itu jangan sampai kebal. Jari-jarian sampai ajang kebal. Kalau dia jarinya kebal, penggumpalan gula darah tadi itu semakin tinggi. Yang disebut dengan darahnya akan menaik terus. Selain dari makanan ya, selain dari makanan kita juga dan olahraga, kita perlu melakukan terapi kayak gini guys, paling enggak minimal sebulan sekali. Ini hanya melenturkan. Jadi kalau urat sudah melentur, tenaga kita akan besar, akan kuat. Gitu. Tentunya di samping itu vitamin harus kalorinya harus ada. Gitu. Asupan nutrisi guys. Nah ini ke 80. Sedikitnya ya sampai 70-80% guys. Sampai kayak kesemutan. Ini enteng banget jadinya guys, dan efeknya juga lemes gitu guys. Kalau misalnya mau tidur enak banget langsung tidur. Kapan-kapan kalau mau main pijat boleh mbak, ntar dijanjiin kalau kesini jadinya pas ya ntar. Nggak biasa diurut mbak? Nggak pernah. Karena karena olahraganya rutin sih, jadi kadang-kadang suka ada aja yang keselio. Kenakan kita mau kemudian sini tidur lagi. 80% lagi ya. Ngeluarin dagingnya. Oh my god. Sekali rasanya 20% sakit. Ini bisa sampai 80%, 90% ya. Ekspresinya hampir KO. Hampir KO guys. Ini kan nggak ada sakitnya, nggak ada enaknya guys.
Jadi intinya ngurut itu nggak boleh sering-sering ya, itu inti gitu. Pertama kalau kita sudah diurut, itu kelenturan ada. Setelah kelenturan ada, itu rangsangan ada. Rangsangan ada itu menimbulkan tenaga besar gitu. Setelah antar ketegangan itu bertambah lagi, tentunya paling minim 1 bulan. Nah itu harus dilenturkan lagi. Jadi nggak boleh ngurut itu terlalu sering, terkecuali orang yang punya permasalahan penyakit. Nah itu bisa diterapi, bisa ada yang 3 hari, ada yang seminggu, tergantung permasalahan penyakit gitu. Tetapi kalau badan seperti ini itu butuh kerutinan, paling minim 1 bulan itu untuk kelenturannya. Jadi ada khusus kalau orang berpenyakit itu ya harus sekian, orang sehat sekian gitu. Jadi terlalu sering juga ya. Jadi kalau yang ini yang sebesar perut ya, perut itu kalau nggak ada permasalahan jangan diurut gitu. Karena perut ini sensitif. Kalau dia nggak ada permasalahan kita paksa urut akan menimbulkan masalah baru gitu. Ini daerah sini nggak boleh terlalu lentur. Kalau sini kelenturannya melebihi batas akan menimbulkan mudah turun beroknya gitu. Itu pun nerapinya nggak boleh sering. Intinya kalau ada permasalahan aja dah ya. Kalau perut, kalau nggak ada permasalahan jangan ngurut perut Guys, jangan ngurut perut guys sembarangan. Kalau nggak ada masalah perutnya, nggak ada masalah, nggak ada keluhan di perut, jangan diurut guys. itu akan melenturkan urat yang di sini. Urat sini kalau terlalu lentur ntar gampang turun. Intinya di situ. Balik lagi yang tadi nih ya, 80% 90% nih guys, sakit guys. Jadi kalau misalnya di sini ada anggota yang kurang enak itu hanya perlu olesan minyak supaya menghangatkan badan aja. Gitu. Ini enggak terlalu penting kecuali ada permasalahan, ini harus dipegang. Gitu. Oke, kalau gitu saya berpindah ke leher dan kepala. Duduk menghadap ke sana. Oke guys, kita udah sampai di penghujung terapi nih guys. Nah, jadi udah tinggal terakhir itu kepala sama leher. Nah, rasanya itu enak guys. Jadi urat sini ini kalau nggak imbang itu akan mudah menimbulkan vertigo. Apabila ini lemah atau ini urat ini lemah, nggak ada keseimbangan, akan menimbulkan vertigo. Jadi urat kanan dan kiri harus imbang. Beda dengan migren kadang tapi sebelah sini migren ya, migren sini sama sini. Tetapi kalau vertigo rata-rata ada di sini, di urat samping. Ini yang saya pegang ini adalah otak kiri, saraf otak kiri. Dia akan merasakan enak, rasa nyaman enak apabila sini diurut. Nah, kalau lu kayak kerimbat ke salon kan tuh enak banget kan guys, kalau di keramasin. Nah, itu Karena yang kan nggak ngerti saraf aja enak, apalagi yang ngerti gitu. enaknya kayak gitu guys, enak banget. Itu aja kalau diurut di gunting cuma leher doang tuh enak banget. Enak ya. Pengennya sejam apa bertidur. Ini adalah terapi-terapi yang disebut dengan buka aura ya. Tetapi jangan meniru, ini masalahnya nggak mengerti arti gitu ya. Ini adalah saraf. Apabila ini saya rangsangin begini, tuh. Ini namanya pikiran kusut. Tuh. Setelah saya terapi begini, saya getarin begini, kalau saya lepas dia akan merasakan rasa enak, itu udah pasti
Enak gak? gitu. Lega sekali. Karena apa? Kekesulitan pada waktu berpikir itu ada di sini sampai sini, gitu. Tetapi ya perlu diketahui ini perlu pembelajaran, nggak asal aja. Kalau asal nggak kena, gitu. Ini ada saraf-saraf. Kalau tanpa belajar niru begini nggak akan bisa. Gitu. Wow, ini Terus di alis ini juga ada saraf. Nih, perlu ketahui ya, ini ada saraf. Ini perlu tekanan. Apabila misalnya saya tekan sini terasa sakit, berarti dia ada masalah di wajah. Tapi kalau dia saya tekan nggak ada sakit, berarti nyaman wajahnya. Kalau dia nggak sakit nyaman. Gitu. Banyak saraf di sini nggak bisa saya jelasin secara rinci. Di sini aja ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sini aja. Belum sini ada 4. Sini ada lagi. Gitu. nah, saraf-saraf kecil. Ini hanya sekilas aja. Saraf itu kecil-kecil. Ini bisa juga untuk menjarahkan wajah ya. Jadi kalau wajahnya kusut, ya kan, sering cemberut. Ini ada sakit ini guys, ada sakit sampai ke 60% ya. Ini urat keseimbangan, harus seimbang antara kanan dan kiri. Proses otak ada di atas, tetapi akal itu ada di belakang sini. Apabila akal ini kebentur, dia akan gampang pingsan di daerah sini. Nih ya, ini jangan sampai kebentur. Nih, ini gampang linglung kalau dia ini sampai kebentur keras atau apa, atau gegar otak itu sininya bisa fatal. Gitu. Kalau nerapi itu hanya getaran aja, gitu. Dia agak udah merangsangin, kayak begini aja. Ada rasa sakitnya sampai ya bisa sampai 30 sampai 40. Di rongga kuping itu aslinya itu ada saraf. Makanya kalau anak kecil dijewer itu dia bisa sering dijewer bisa tambah pintar. Sebenarnya itu karena di sini ini ada saraf, maka kalau apabila di saraf begini sering diginiin, insya Allah ketajaman akalnya ini bertambah. Tuh, ini ada sarafnya sebenarnya, maka jewer aja itu ada manfaatnya sebenarnya gitu. Yang penting daerah sini harus kelindung ya, perlu ketahui ya. Ini jangan sampai kena benturan apa, ini akal, ini vital. Maka kalau sini udah retak atau apa itu namanya gegar otak namanya. Itu udah fatal dah. Gitu. Jadi apabila ada urat saraf ketegangan antara kiri dan kanan, itu aja di tes gini aja. Kalau di tes begini, oh ini ketegang berarti sini ada permasalahan. Ini saraf. Tetapi perlu diingat ya, jangan berlebihan menekan sini. Karena saraf nggak boleh tersakiti. Dia butuh rangsangan aja. Nah kan dalam kedokteran itu ada yang nggak membolehkan, gitu. Karena apa? Dokter nggak membolehkan, dikhawatirkan terkoyak-koyaknya terlalu tajam, gitu. Akan membuat permasalahan baru. Maka kita harus bisa menyesuaikan keadaan urat, harus bisa menyesuaikan, tekanan bisa menyesuaikan. Itu baru terapinya insya Allah berhasil. Jadi bagian terakhir ini urat besarnya ya. Cara garis besar ini urat ini kan ke sini. Apabila kita giniin ini akan ada kelenturan ntar. Akan ada kelenturan di urat sininya. Yang penting jangan salah ngurutnya. Kalau salah mengurutnya akan menimbulkan jarum bahasa Jawanya ya. Enak ini enak.
kita lenturin urat sini. Nah, rasain guys. Jadi ini urat depan, urat tengah, urat belakang, ya, depan, tengah, belakang. Ini harus kena ada lenturan. Ini depan harus ada kelenturan. Nih sampai. Alhamdulillah. Sorry guys ya, barusan bersendawa. Walaupun kelihatan begini terus dipelajari, nggak bisa meniru dengan gambar ini. Karena setiap tekanan itu ada titiknya, titik tombol sarafnya. Nah, setelah udah begini kan ini semua. Nah, sekarang kita memohon kepada Allah. Ini kuncinya ya. Gitu, karena semua permasalahan dari Allah akan kita kembalikan kepada Allah dengan doa di dalam batin. Dah, astagfirullahaladzim. Nah, guys, oke itu tadi terapinya sekaligus challenge yang udah gue penuhin dari subscriber gue. Yang kalian ada kritik atau saran silahkan komen aja guys. Nah, untuk video-video yang seru kalian bisa request. Nah, kalian juga bisa cek di playlist gua. Kalian butuh misalnya butuh olahraga, di situ ada juga playlist olahraga. Kalau kalian butuh terapi kayak gini, gua udah bikin ini video kedua gua. Nah, kalau untuk challenge, nah kalian juga bisa temuin di situ. Untuk suplemen juga ada di situ. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan salam sehat selalu.